bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya. Bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Novi Ardianti, tentunya dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Desa Tangguh Bencana atau Destana merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Program Destana telah dimunculkan sejak tahun 2012 dan terus berlanjut hingga saat ini. Lalu bagaimana di Kabupaten Tulungagung Barat? Untuk membahas topik dialektika dengan tema tanggulangi bencana di Desa Tangguh Bencana atau Destana, siang ini telah hadir di studio Tubabaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tulungagung Barat Bapak Nisom SHMM, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Ibu Mira Destari Theodora, dan Kabid Kedaruratan dan Logistik Ibu Evi Gusanti. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Sehat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siap untuk membahas tentang Destana? Insya Insya Allah. Oke, kita akan membahas tentang Destana di Kabupaten Tulungagung Barat. Sebenarnya Pak, Destana ini apa Pak? Karena masyarakat juga pasti ada yang belum tahu. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, akan saya jelaskan menyangkut masalah Destana. Destana ini sebetulnya singkatan daripada Desa Tangguh Bencana. Nah, jadi Desa Tangguh Bencana ini memang diluncurkan oleh BPBD pada tahun 2012. Bisa dilihat dari aspek pemerintahan desa yang memiliki kemampuan untuk menganalisa ancaman di wilayah desanya dan maupun mengorganisir sumber daya manusia untuk mengurangi risiko bencana. Aspek organisasi Destana adalah organisasi di tingkat desa yang disahkan oleh kepala desa. Maksudnya surat keputusan Desa Tangguh Bencana ini dikeluarkan oleh kepala desa. Jadi yang anggotanya berisikan dari unsur-unsur masyarakat desa itu sendiri dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap pengurangan bencana dan respon ancaman bencana yang ada di desa atau tiuhnya. Ya, baik, itu tadi tentang Destana, bahwa Destana ini adalah Desa Tangguh Bencana. Mungkin dari Bu Mira bisa menanggapi. Untuk Destana ini sendiri, alhamdulillah kita sudah satu desa yang kita bentuk melalui BPBD provinsi juga terlibat, yaitu Tiuh Gedung Ratu, Mbak. Jadi itu tahun 2022, tahun lalu itu sudah terbentuk satu Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Tulungagung Barat. Kedepannya insya Allah akan ada program-program Destana untuk tiuh-tiuh yang lainnya. Oke, baik, itu tadi penjelasan tentang Destana khususnya di Kabupaten Tulungagung Barat. Kemudian Destana ini kan dibentuk dari minimnya upaya yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Lalu kenapa harus dibentuk Destana ini? Mungkin dari Ibu Mira bisa menjawab. Jadi Destana ini kan kita bisa melibatkan seluruh masyarakat desa ya. Jadi di situ di Destana itu kita memberikan pengetahuan ke masyarakat desa tentang pengetahuan kebencanaan. Jadi terus siapa melakukan apa ketika terjadi bencana. Nah, beberapa aspek yang mungkin harus dimiliki desa di tiap desa itu kita berikan melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana itu, Mbak. Jadi artinya
pentingnya kita memaksimalkan kapasitas masyarakat desa yang melalui Destana ini. Oke, baik. Itu tadi seperti dari kesiapsiagaan dari Badan BPBD tadi ya Bu ya. Baik, kemudian untuk menghadapi bencana diperlukan pengetahuan tentang kebencanaan dengan cara bagaimana BPBD ini khususnya di Kabupaten Tulungagung Barat mengedukasi pemerintah desa. Dari Ibu Evi, silakan menjawab. Bagaimana cara BPBD Kabupaten Tulungagung Barat mengedukasi pemerintah desa, yaitu mempunyai langkah-langkah. Yaitu yang pertama, BPBD harus turun ke desa atau ke TIU untuk menganalisis para pihak termasuk pemerintah desa dengan upaya pendampingan membentuk Destana itu sendiri. Terus yang kedua yaitu membentuk forum pengurangan risiko bencana di tingkat desa. Lalu yang ketiga melibatkan dinas PMD ya untuk pendampingan anggaran penanggulangan bencana dari alokasi dana desa. Baik, berarti adanya kerjasama antara antara berbagai pihak ya Bu ya. Betul sekali. Kemudian di sini kita akan membahas masih dalam kaitannya pengetahuan kebencanaan Bu. Ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa relawan atau organisasi masyarakat ini peduli bencana, tidak mengetahui apa yang harus dilakukan saat terjadinya bencana. Kemudian sebenarnya apa yang harus dilakukan dari masyarakat atau dari relawan? Mungkin dari Ibu Mira, silakan menjawab. Kalau menurut saya itu lebih ke peningkatan kapasitas aparatur ya Mbak ya. Yeah. Jadi dengan upaya peningkatan kapasitas aparatur itu melalui mungkin bimbingan teknis, terus juga ada kita sosialisasi. Jadi di situ juga ada diklat yang berhubungan dengan kebencanaan. Jadi kita bisa mengoptimalkan diri. Jadi nggak bingung tuh, karena artinya ketika terjadi bencana, orang tuh pasti panik. Iya. Nah, jadi siapa melakukan apa itu harus lebih fokus lagi ketika kita sudah mempunyai paling nggak basic lah edukasi tentang kebencanaan. Iya. Itu deh kayaknya. Baik, mungkin dari Bapak bisa menanggapi Pak. Ya, sebetulnya keterlibatan beberapa pihak itu merupakan pelibatan multi pihak bencana gitu, merupakan urusan bersama bencanaan ini. Jadi bukan merupakan urusan BPBD karena ini merupakan urusan bersama yang menjadi hambatan dalam hal koordinasi karena instansi lain belum memahami siapa berbuat apa gitu. Iya. Baik, berarti ketika adanya bencana ini adanya tanggung jawab bersama ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya dari BPBD saja. Berarti dari masyarakat juga harus paham bagaimana cara menanggapi ketika adanya bencana. Baik. Kemudian untuk menanggulangi bencana tentu BPBD itu Bapak perlu di institusi lain untuk menanganinya. Sebenarnya apa yang menjadi hambatan dalam hal koordinasi pada saat penanganan bencana? Dari Bapak mungkin bisa menjawab Pak. Yang ya itulah yang saya sampaikan tadi. Jadi karena bencana adalah multi pihak, melibatkan instansi terkait dan masyarakat. Jadi bencana merupakan urusan bersama. Iya. Baik, berarti BPBD ini memang mereka ada di depan, tetapi sebagai komando, tetapi masyarakat juga perlu bisa menangani bencana-bencana yang ada di Kabupaten Tulungagung Barat tentunya. Oke, kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tadi kita sudah membahas tentang Destana dan pengertian dari Destana. Yang ingin saya tanyakan dan mungkin lebih spesifik lagi, sebenarnya yang menjadi hambatan dalam hal koordinasi saat penanganan bencana itu seperti apa? Mungkin dari Ibu Mira bisa menjawab. Jadi salah satu hambatan yang menurut saya itu adalah hal koordinasi gitu. Jadi di bencana ini adalah melibatkan multi pihak atau pentahelik. Pentahelik itu termasuklah ada dunia usaha, media, terus juga akademisi. Nah, untuk beberapa OPD di sini mungkin kita yang
yang sulit untuk melakukan koordinasi saat bencana itu siapa melakukan apa gitu kan. Jadi misalnya nih kayak pas ada bencana kebetulan ada bangunan yang rubuh, kita butuh PUPR. Nah yang punya alat berat PUPR gitu kan. Jadi kita minta backup, minta bantuan ke PUPR gitu Mbak. Terus juga untuk teman-teman yang difabel gitu kan, artinya berkebutuhan khusus, mungkin ada teman-teman dari dinas kesehatan yang bisa membackup, membantu itu. Terus juga bencana juga kan ada kehilangan harta benda gitu kan ya, ada mungkin korban jiwa, bahkan selain kerusakan fisik. Jadi mengatasi trauma saat pasca bencana itu mungkin kita butuh teman-teman dari PPPA. Jadi kan di situ tuh ada trauma helik gitu, mengatasi trauma pasca bencana. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin kita butuh lebih sering koordinasi lagi agar hambatan-hambatan ke depannya bisa diminimalisir gitu. Baik, itu tadi hambatan yang mungkin pernah terjadi ya Bu ya. Baik. Kemudian dari sistem informasi dalam penanganan bencana, jika ada terlihat saling berdiri sendiri atau tepatnya tidak terintegrasi, apakah memang demikian atau seperti apa? Mungkin dari Ibu Evi bisa menjawab. Sebenarnya kalau sudah memiliki rencana kontingensi, tentunya sistem informasi dalam upaya penanganan bencana tidak dapat terintegrasi. Tetapi hal ini bukan dijadikan alasan ya, karena saat ini standar pelayanan minimal itu salah satu bagian dari sistem informasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 101 tahun 2018 tentang sistem pelayanan minimal sub urusan kebencanaan. Baik, itu tadi mengenai dengan antara sistem informasi dalam penanganan bencana ya Bu ya. Kemudian kemampuan yang dihasilkan dari dalam diri individu sebagai penguatan literasi kebencanaan, edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan. Mungkin dari BPBD bagaimana untuk menyikapi hal ini agar mampu menanggulangi bencana hal tersebut? Dari Ibu Merah. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk catatan saya nih udah bikin kopelan nih ya. Jadi kita tuh lebih ke meningkatkan kemampuan individu maupun peningkatan kapasitas personil BPBD khususnya kan ya, untuk lebih memaksimalkan potensi diri. Jadi melalui BIMTEK, ada mungkin diklat atau juga sosialisasi atau seminar nasional gitu kan. Jadi di sini kita bisa memaksimalkan diri, menambah literasi, menambah edukasi kita tentang kebencanaan. Dan untuk BNPB juga sudah memiliki pusdiklat, artinya di situ kita bisa sering-sering aja tuh browsing di Instagramnya pusdiklat BNPB. Nah di situ kita bisa ngeliat nih ada diklat apa nih gitu. Jadi kita bisa disesuaikan, oh kita kira-kira belum mampu di manajemen dasar bencana. Nah, kapan nih kira-kira pusdiklat nih ngadain itu? Nah, kita bisa masuk gitu. Artinya melalui kita sering-sering browsing-browsing, kita dapat ilmu, dapat kawan, dan sedikit banyak dapat duit juga sih. Ada honornya kadang-kadang gitu Mbak. Jadi itu untuk memaksimalkan diri, potensi dan peningkatan kapasitas banyak ininya, banyak apa tuh artinya jalannya. Gitu. Baik. Kemudian untuk penguatan literasi kebencanaan diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana. Kemudian bagaimana dari BPBD sendiri untuk menyebarluaskan literasi kebencanaan ini? Mungkin dari Ibu Mira bisa menjawab kembali. Ibu Mira sesuai bidang ya kayaknya. Iya, kebetulan bidang kesiapsiagaan. Sedikit mengupas bahwa di BPBD ini Mbak, jadi strukturnya ini ada kita mengibaratkan bencana. Jadi saya posisinya di prabencana, ada Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan, kemudian ada di bidang 2 itu saat bencana atau saat tanggap darurat bencana, itu ada Ibu Evi sebagai Kabid kedaruratan dan logistik. Kemudian ada pasca bencana, ada yang sering kita sebut bidang 3 itu pasca bencana.
namanya rehabilitasi rekonstruksi. Nah, di situ ada Pak Reja, mungkin belum bisa bergabung di sini, gitu. Jadi untuk kembali ke pertanyaan nomor 8 tadi, tentunya dengan melakukan sosialisasi dan sering mengikuti pelatihan dan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, gitu kan ya. Jadi terus juga kita bisa mungkin mengundang narasumber baik dari provinsi, BPBD provinsi atau BMKG, dan melakukan pelatihan-pelatihan yang memang notabene diinstrukturi oleh teman-teman yang berkompeten, contohnya Basarnas gitu. Itu Mbak. Baik, kalau kita lihat khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini Bu, sepertinya bencana seperti gempa bumi ya Bu itu jangan sampai terjadi. Kalau untuk di Kabupaten Tulang Bawang Barat biasanya bencana apa yang sering terjadi Bu? Kalau kita lebih alhamdulillah memang Tulang Bawang Barat tidak potensi untuk gempa bumi, tsunami, kita juga jauh dari laut gitu ya, alhamdulillah. Dan memang kita harus siaga untuk bencana banjir, kemudian juga cuaca ekstrimnya dengan angin puting beliung yang dampaknya El Nino ini kekeringan gitu. Itu untuk potensi bencana yang sering terjadi di Tulang Bawang Barat. Iya, baik. Kemudian kita lihat 1 tahun terakhir ini ya Bu ya, mungkin di tahun 2023, karena kita lebih adanya kekeringan seperti yang tidak turun hujan ya saat ini ya, terus udah gitu ada kebakaran. Kalau dilihat dari bencana-bencana yang sudah terjadi di tahun ini, bencana apa yang lebih mendominasi Bu? Seperti apakah ada kebakaran yang lebih banyak atau kekeringan yang berlarut-larut? Puting beliung ya kayaknya ya, yang kemarin ya sering terjadi Bu ya. Sering terjadi itu puting beliung kalau untuk durasi dari Januari sampai bulan apa terakhir tuh? Oktober? Mei. Bulan Mei. Mei sampai Juni itu adalah kejadian puting beliung berbarengan dengan musim hujan. Ada juga petir. Cuaca ekstrim itu kan. Berarti tidak bisa didominasi bahwa 1 tahun ini sering terjadi puting beliung, tidak gitu ya Bu ya? Berarti bahkan emang banjir juga pernah terjadi di beberapa awal-awal tahun kemarin di bulan Juni ya. Di bulan Juni kan sempat ada 7 titik. Iya. Di ini Condro. Iya. 7 titik. Tapi banjir yang di sini kan masih bisa ditangani ya Bu ya, tidak gitu yang kan. sampai naik sampai ke badan-badan gitu ya. Belum ada atau sudah ada di Tulang Bawang Barat ini? Kalau naik ya memang Naik ke bahu jalan. Sebahu ya. Jalan ada. Jadi Cuman membentuk dia Jadi sesaat. Iya. 1 jam atau 2 jam Langsung lurut gitu ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian untuk salah satu komponen penting dalam mitigasi ini adalah rencana kontingensi yang isinya siapa berbuat apa, di mana dan kapan. Mungkin bisa dijelaskan dari Ibu Mira. Jadi kalau rencana kontingensi ini adalah rencana penanggulangan bencana yang dibuat sebelum terjadinya bencana. Jadi artinya pra bencana. Rencana kontingensi ini dibuat per ancaman atau per jenis bencana. Jadi kalau kayak kita ini ada banjir, ada puting beliung, mungkin ada kekeringan. Jadi nanti kita bikinnya rencana kontingensi banjir, rencana kontingensi angin puting beliung, gitu. Rencana kontingensi kekeringan. Jadi rencana kontingensi dibuat per jenis ancaman bencana. Gitu. Per kejadian. Iya, baik. Kemudian dalam menanggulangi bencana yang ada istilahnya mitigasi bencana, mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya mitigasi bencana itu Bu? Baik, kalau mitigasi itu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Mitigasi dan upaya mengurangi atau meminimalkan dampak bentuk dari bencana itu ada 2, yaitu mitigasi struktural atau fisik dan mitigasi non struktural. Iya. Mungkin itu penjelasan dari artinya mitigasi ya Bu ya. Tadi kita sudah membahas tentang mitigasi. Kemudian kita akan membahas tentang El Nino atau kekeringan bencana yang ada di Tubaba. Namun sebelum itu saya ingin bertanya, sebenarnya upaya apa yang harus dilakukan agar mitigasi ini dapat terkoordinir dengan baik Ibu? Silakan. Baik ya.
mitigasi dapat terkoordinir dengan baik itu melalui dua cara, yaitu ada yang pertama mitigasi pasif dan ada mitigasi aktif. Di mana mitigasi pasif itu yaitu contohnya yaitu penyusunan peraturan perundang-undangan yang pertama, lalu yang kedua pembuatan peta rawan bencana, lalu yang ketiga pembuatan pedoman standar atau prosedur, lalu yang keempat pembuatan media informasi publik seperti poster, lalu brosur dan lain-lain. Lalu mitigasi aktif itu yang pertama yaitu pembuatan tenda atau peringatan, lalu atau juga rambu-rambu untuk darurat untuk daerah rawan bencana. Lalu yang kedua pengawasan pelaksanaan penata ruang, izin mendirikan bangunan dan peraturan yang berkaitan dengan pencegahan bencana. Lalu yang ketiga pelatihan dasar kebencanaan bagi aparatur dan masyarakat. Dan yang keempat pembuatan jalur evakuasi jika terjadi bencana. Ya, baik, itu tadi hal-hal yang harus dikoordinir dengan baik ya Ibu ya. Kemudian selama hampir 4 bulan terakhir kita lihat bahwa di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini telah dilanda El Nino yang berdampak pada kekeringan. Kemudian apa yang harus dilakukan mungkin dari BPBD bisa untuk menangani kekeringan yang terjadi hingga adanya terjadi kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat? Mungkin dari Bapak bisa menanggapi. Baik, selama hampir 4 bulan terakhir ini dampak dari El Nino adanya kekeringan beberapa tiuh atau desa mengalami kekeringan. Upaya-upaya kita dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, kita telah menyuplai atau memberikan bantuan air bersih di beberapa tiuh, di antaranya tiuh Penumangan Baru, sudah itu Mulia Kencana, Desa Kantong Panaragan Jaya Utama, sudah itu Marga Asri. Upaya-upaya kita udah kita laksanakan, baik berupa bantuan air kita melalui mobil tangki, ataupun himbauan kita melalui surat edaran. Begitu pula ini Kahutla kita udah berikan membuat surat keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Begitu pula kita sudah membentuk posko yang ada di kantor, baik posko bencana banjir ataupun kebakaran ataupun kekeringan. Sudah kita buatkan spanduk dan posko yang ada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu pula posko ini sudah dilaksanakan sejak Juli sampai sekarang. Begitu pula petugas-petugas yang jaga di posko sudah kita atur sesuai dengan jadwalnya. Nah, jadi di tempat kita ini potensi yang sering terjadi tiap tahunnya adalah ya potensi kekeringan seperti saat ini, banjir dan puting beliung. Nah, dampak dari El Nino ini menyangkut kebakaran. Upaya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, kita
yang bisa kita bantu hanya kita bisa menyuplai air gitu dari tangki, karena kita tangki kita khususnya memang untuk air bersih, bukan untuk menjemprot api gitu. Seperti damkar itu ya Pak ya. Seperti damkar, hanya kita menyuplai air aja, hanya kita bantu menyuplai air ketika pas kebetulan waktu tidak membagikan air bersih kepada masyarakat. Kita sering membantu juga ke damkar. Demikian. Baik, itu tadi upaya yang telah dilakukan ya Pak yang telah kita lakukan sekarang. Iya, dan kita ketahui bahwa belakangan ini telah terjadi kebakaran di Panaragan ya Pak ya. Nah, mungkin dari Bapak sendiri ada tanggapan, apakah tanggapan dari Bapak sendiri terkait kebakaran, apakah ada faktor yang mempengaruhi adanya kebakaran tersebut Pak? Ya, tentunya dari kita BPBD dari kita pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat ataupun BPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap masyarakat kita Tulang Bawang Barat, kita menghimbau bahwa menghadapi kekeringan saat ini tentunya agak sensitif gitu kebakaran. Ya, kepada masyarakat kita Tulang Bawang diharapkan untuk pembakaran hutan dan lahan itu agar dapat berhati-hati dan juga dilarang apabila terjadi kebakaran akan menimbulkan dampak kepada masyarakat dan kerugian juga pada masyarakat. Ya, seperti contoh jika kebakaran kebun karet, ya orang yang tidak bertanggung jawab buang puntung rokok sembarangan, itu kan berbahaya, mengakibatkan kerugian daripada masyarakat yang punya kebun. Dan juga ya tentunya damkar sibuk turun untuk pemadaman. Samping itu pula tidak meninggalkan api di hutan atau lahan ketika membakar lahannya. Jadi harus ditunggu, jangan sampai merambat ke lokasi di seberangnya, kiri kanan belakang, sehingga nanti berdampak kebakaran yang lebih meluas gitu. Karena kita lihat juga bahwa sekarang kan banyak yang kering ya Bapak Ibu ya. Jadi puntung rokok itu sebenarnya sepele, tapi ternyata hasilnya atau akibatnya sangat besar. Baik, kita tadi sudah membahas tentang Destana dan kebakaran atau kekeringan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian sebelum ada closing, saya ingin ada closing statement dari Bapak Ibu. Mungkin dari Ibu Mira bisa menyampaikan closing statement kepada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Oke, terima kasih Mbak. Closing statementnya bahwa bencana ini adalah urusan bersama. Jadi kolaborasi antara pentahelik, yaitu pemerintah, dunia usaha, kemudian masyarakat, akademisi, bahkan juga media, itu harus berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Karena itu tadi bencana urusan bersama. Oke. Jadi mewujudkan Tubaba yang aman dari bencana, dan kita selalu berdoa bahwa insya Allah Tubaba jangan sampai kena terjadi bencana. Gitu. Baik. Jadi aku ada pantun nih. Udah ditutup belum? Belum. Oh belum. Boleh pantunnya dikasih ke masyarakat. Pantunnya Palembang bukan pantun. Ambil cucian ke rumah Desi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan informasi
kepada masyarakat. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan kita juga semoga masih bisa berbincang kembali di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Tubabaku yang sudah menyaksikan kita pada siang hari ini. Saya Novi Ardianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.